Assalamualaikum. Hai hai hai. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya, dan lancar-lancar saja. Dan yang masih berpuasa, tetaplah semangat untuk menjalankannya sampai beduk tiba. Hari ini saya berkesempatan untuk menceritakan satu tokoh di ceritanya Via, si ibu rumah tangga yang bernama Mia, yaitu kakak Mia, kakak dari Bowo. Ya, kita langsung aja. Dimulai dari pertama kali Via ketemu dengan Kak Mia ini. Kesan pertama Via melihat Kak Mia adalah sosok ibu yang sangat bijak, sangat baik, sangat memperhatikan anaknya, memperhatikan cucunya, suaminya, keluarganya lah yang paling penting. Dia adalah kakak pertama dari 6 bersaudara, ya. Jadi dia adalah seorang yang pointer, ya. Pointer di dalam keluarga. Ya, semenjak ibu dari Bowo, termasuk ibu juga dari Kak Mia, tiada sosok seorang Kak Mia adalah menjadi lebih dominan sebagai seorang pengganti ibu. Untuk pengganti ibu untuk kelima adiknya. Jadi double job. Bukan double job sih, dua hal yang dia bukan kewajiban, apa sih namanya, seperti dua hal yang dia lakukan, yaitu pertama dia berada sebagai seorang di dalam keluarga, dia sebagai seorang ibu, seorang istri, ya, seorang nenek, dan juga seorang ibu buat kelima adiknya, termasuk si Bowo itu. Itu kesan itu kesan pertama kali Via melihat sosok Kak Mia. Kak Mia sendiri, kalau kedekatan Kak Mia sendiri dengan Via itu kalau dikatakan tidak dekat sekali. Kalau dibilang tidak sama sekali ya bisa juga, tapi sebenarnya tidak dekat sekali ya. Tidak dekat, tidak juga ngobrol pun. Kalau misalnya Via datang ke rumah Kak Mia pun ya ngobrol seala kadarnya, dan kalau Kak Mia datang ke rumahnya Via pun ya seala kadarnya juga. Jadi ya intinya adalah seala kadarnya. Kalau dibilang basa-basi ya basa-basi, kalau dibilang to the point ya to the point gitu ya. Jadi mengikuti alur bicara saja. Begitu mereka bicara apa, Via mengikutin. Via bicara apa, mereka ikutin. Jadi mengikuti arus pembicaranya saja. Pembicaraan itu mau ke arah kemana, seperti itu. Dari awal Via bertemu, terus Via dengan niat baik Via datang ke rumahnya Kak Mia untuk meminta restu dari kakak pertamanya Bowo ini untuk meminta Bowo untuk adanya bukan masalah pendekatan aja, tapi ke arah mana hubungan ini antara Via dan Bowo, begitu ya. Jadi menurut Bowo, Kak Mia senang dengan kedatangan Via bersama mamanya Via datang pertama kali sebelum menikah sama Bowo, pertama kali untuk bersilaturahmi, memperkenalkan diri, dan juga untuk kemana arah hubungan antara Via dan Bowo. Menurut mamanya Via, hubungan antara Via dan Bowo tidak boleh berlama-lama dan harus segera dilakukan namanya keseriusan, yaitu namanya pernikahan. Tidak boleh ditunda. Dan itu ternyata
menurut Bowo, dari pengakuan Bowo dari Via bertanya kepada Bowo, kalau kakaknya Mia ini senang dan merasa ya sudahlah, dilanjutkan saja ke arah serius begitu. Ya sudah, seiring dengan waktu Bowo juga menceritakan ini kepada mamanya yang waktu itu masih ada di sana di Jawa, dan juga kakaknya juga yang ada di Bekasi ini, juga di Kak Mia ini. Ya, disimpulkan ya akhirnya terjadilah namanya pelamaran, terjadi juga akad nikah, resepsi pernikahan, dan ya berlangsung dengan secara khusyuk, hikmat, dan sangat pokoknya keluar, maksudnya sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dengan pernikahan Via dan Bowo ini. Ya, singkat waktu beberapa tahun ya, Via mengunjungi Kak Mia itu bisa saja setahun 2 atau 3 kali secara kurun waktu dengan kurun waktu pernikahan antara Via dan Bowo. Dan termasuk kalau Kak Mia berkunjung silaturahmi ke rumahnya Via itu biasanya ya setahun sekali atau setahun 2 kali. Biasanya sih setahun sekali. Ya, biasanya sih. Tapi sejalan dengan waktu, di mana ada satu kejadian, kita flashback cerita sebelumnya, di mana apa yang terjadi pada Bowo mengenai pemutusan kerjanya dia, yaitu PHK-nya dia, itu berdampak sangat agak kronis. Kenapa? Karena Bowo sendiri itu selalu berpegang pada sisi kakaknya ini. Apapun kata kakaknya, Kak Mia itu selalu iya kakak gitu. Sedangkan Via itu selalu bilang, Bowo, kamu itu sudah besar, kamu itu sudah punya istri dan anak. Kak Mia itu kalau kamu minta nasihat, kamu bisa bilang iya, tapi ingat, keputusan memang ada pada kamu, bukan pada Kak Mia. Kak Mia itu hanya memberikan saran, kritik, ini loh Bowo, kamu harus lakukan ini gitu. Dan kamu harus lihat, kamu harus melihat dari dua sisi, bukan satu sisi aja, dua sisi, di mana kamu apa yang dilihat dari Kak Mia ngomong apa, dan dari keluarga Via maupun Via sendiri bagaimana gitu. Jangan ambil keputusan sepihak. Apapun yang dikatakan Kak Mia itu selalu benar atau selalu bagaimana, walaupun dia kakak kandungmu, walaupun dia kakak tertuamu, walaupun dia pengganti ibumu, tapi tetap kamulah yang membuat satu keputusan, bukan Kak Mia. Kenapa? Karena kamu adalah seorang kepala rumah tangga, seorang imam di dalam rumah tangga. Itu perkataan Via ke Bowo. Tapi apa yang terjadi? Selama dia belum mendapatkan pekerjaan dengan waktu demi waktu yang terus menerus, apapun yang terjadi antara Via dan Bowo, misalkan Via membuat suatu kesalahan atau enggak, adik ya dari Via yaitu Sasa membuat suatu kesalahan di mata Bowo, dia mengadu pada kakaknya Kak Mia ini. Jadi seolah-olah apa yang mereka lakukan kayaknya tidak menurut tidak apa yang tidak diinginkan gitu loh, gitu. Jadi seperti cerita sebelumnya, bahwa ada suatu keputusan di mana ada dua perusahaan
ada 2 perusahaan yang harus Bowo pilih, yaitu pertama perusahaan A, yang satu lagi perusahaan B, dan ternyata perusahaan A itu yang dia pilih yaitu rekomendasi dari kakaknya, yaitu saran dari kakaknya Kak Mia, dan perusahaan B adalah rekomendasi atau saran dari kakaknya yang kedua perempuan, yaitu namanya Kak Popi yang ada di Jawa. Tapi itu tadi keputusan ada pada Bowo. Tapi apa yang diputuskan itu adalah suatu keputusan yang sebetulnya agak beresiko tinggi bagi Bowo sendiri. Sejalan dengan waktu, misalkan Bowo habis bicara sama kakaknya, mungkin sama Kak Mia atau mungkin sama Kak Popi, setiap Bowo selesai bicara, pasti dia beritahukan ke Via. Tapi itu tadi, Bowo tidak mencerna dulu apa yang baik, apa yang harus dikatakan ke Via supaya Via bisa mengerti, supaya Via bisa bisa mengiyakan, melakukan apa perintah dari Bowo sebagai suami. Tapi Bowo melakukan pembicaraan ke Via, apa yang dikatakan Kak Mia dan Kak Popi, itu membuat Via menangis terus menerus. Batinnya tersiksa, hatinya tergoyah, terkocak, hancur gitu loh. Kenapa? Karena Bowo tidak dicerna dulu, tidak baik-baik dulu, tidak bicara dengan dari hati ke hati ke sama Via. Kan Via itu adalah istrinya. Dia langsung jeprak aja apa yang dikatakan Kak Mia sama Kak Popi itu copy paste ke Via. Jadi Via itu dianggap aku ini siapa? Aku ini istrimu. Jaga dong perasaanku kalau kamu bicara sama aku. Kalau Via merasa kalau aku harus menuruti perintahmu sebagai suami, aku akan turuti, tapi tolong jaga perasaanku, perasaan hatiku. Aku ini istrimu. Aku ini istrimu, bukan pembantumu. Aku ini memang istrimu yang harus melayani kamu, tapi jaga dong perasaanku supaya bagaimana aku bisa menuruti apa perkataan dari dirimu, Bowo. Begitu, itu menurut Via. Tapi sejalan dengan waktu, menangis, batinnya tersiksa demi tersiksa, terasa tertusuk dengan tertusuk. Itulah yang dialami Via. Belum lagi fitnah, belum lagi hinaan, yang diterima. Tapi itulah makanya Via selalu mengatakan ke Bowo, please, kita ini sudah berumah tangga, kita ini sudah dewasa, kita ini harus berpikir. Kita kan berdua berpikir, kita suami istri berpikir mencari jalan terbaik, dan jangan suatu masalah keluar dari kamar atau keluar dari rumah. Tapi kamu dengan masalah kamu sudah keluar dari rumah duluan tanpa aku tahu, kata Via. Kamu sudah beberkan itu kepada Kak Mia, apalagi pada Kak Popi mungkin. Apa yang terjadi? Adanya mungkin kesalahpahaman. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Mau bagaimana lagi, susah kan? Nah, jadi seiring dengan waktu, singkat waktu, sewaktu Kak Mia telepon Bowo
Suatu Kamia telepon Bowo. Kamia sebetulnya ingin bicara pada Via. Akhirnya waktu Kamia bicara sama Via itu pakai speaker, dan itu di depannya Bowo, karena Bowo waktu itu belum kerja ya, jadi dikasih speaker. Dalam pembicaraan itu Kak Mia bertanya, Via, kenapa Bowo itu menangis? Via menjelaskan kalau Bowo menangis karena PHK-nya. Dia merasa banyak beban, dia merasa bingung mau bagaimana, dia bagaimana mau bekerja, bagaimana begini begitu gitu. Dan juga Kamia bertanya, apakah kamu tidak menabung? Emang tidak ada tabungan? Mia berkata seperti itu, dan Via mengatakan, Kak Mia, saya itu ada tabungan pribadi. Setiap Bowo memberikan gajinya itu kepada Via, Via melakukan menabung untuk keperluan keluarga, untuk keperluan anaknya Tasya, untuk keperluan dirinya juga, dan untuk keperluan yang lain-lain. Itu ditabung. Jadi Via merasa tenang, jadi tidak ada masalah gitu. Tapi kenapa Kak Mia bilang, kenapa kok cepat habis? Oh, Via langsung mengatakan, saya tidak tahu ya Kak Mia, karena bagi saya udah nabung dengan uang saya pribadi. Apa yang dikasih dengan Bowo itu saya tabung. Kalaupun saya keluarkan itu ada keperluan, tidak untuk berfoya-foya, tanda kutip berfoya-foya. Itu salah ya, itu salah. Itu menurut Via. Ya udah, terus Kak Mia bilang, terus bagaimana? Terus kenapa dia merasa pusing? Iya, Via memberitahukan bahwa Via sudah memberitahukan Bowo, kamu itu jangan tiduran saja, berolahragalah, cari aktivitas. Atau enggak kamu bantu-bantu di rumah ini, siapa tahu ada yang rusak di atas atau bagaimana, atau mau bantu-bantu begini, bantu begitu. Tapi apa yang terjadi? Bowo hanya tiduran saja dan memikirkan melalang buana, nggak tahu apa yang dipikirkan. Seperti menambah beban di dalam pikirannya, padahal seharusnya dia bisa lepaskan itu. Yaitu tadi dengan cara spiritualnya dia, meningkatkan spiritualnya dia dengan meningkatkan aktivitas seperti dia mengaji, dia berzikir, dia mendekatkan diri pada Allah ya, seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Kak Mia mungkin tidak tahu Kak Mia mendengarkan atau tidak apa yang dikatakan Via. Ya sudahlah, udah langsung to the point. Ya udah kalau begitu Via, saya mau kamu berubah, kamu harus menabung, kamu harus begini begitu. Oh, Via mengatakan, iya baik Kak, saya akan lakukan gitu. Gitu. Dan juga kami juga cerita kalau adiknya yang di Jawa itu, namanya Kak Popi itu, dia memang jualan untungnya cuma 5.000-an katanya. Terus dia bilang, apa sih dapatnya untung 5.000 gitu ya. Tapi Via hanya diam saja. Kalian tahu apa yang terjadi? Kenapa Via diam? Karena Via tidak mau ikut campur. Tidak mau ikut campur sama sekali gitu. Dan kami menyarankan sesuatu kepada Via, nah Via untuk menyarankan kepada Via, dan Via menjelaskan itu kepada Bowo, tapi keputusan semua pada Bowo. Via hanya memberitahukan saja. Ya, singkat waktu, singkat cerita. Dengan berjalannya waktu, apa yang terjadi dengan sakit batinnya Via
dengan hancurnya hatinya, dengan fitnah yang dikasih, dia dihina, merasa terzolimi dengan itu semua. Dengan sedang waktu dia pelan-pelan via terdiam. Tak disangka karena dari awal memang dari keluarga Bowo memang tidak ada kepercayaan lagi untuk Via memegang keuangan dari Bowo sendiri. Jadi karena sudah tidak percaya, sudah Via lepas. Via lepas saja. Ya sudah, kalau tidak percaya, ya sudah, untuk apa berurusan denganku lagi? Itu menurut Via. Gitu, ya. Padahal Bowo sendiri percaya sekali sama istrinya Via untuk mengelola keuangan. Buktinya apa? Tidak pernah namanya untuk misalnya untuk berhutang secara yang tidak bisa dibayar, ya. Semua dikendalikan keuangan sama Via sebagai istri, dan tidak ada pernah masalah. Hampir pernikahan dari awal nikah sampai sekarang hampir tidak pernah ada masalah. Alhamdulillah, tidak ada pernah masalah karena semua dikelola dengan baik oleh keuangan oleh Via. Tapi menurut keluarganya Bowo tidak ada kepercayaan lagi. Aneh kan? Ya sudah, kalau begitu akhirnya Via melepaskan. Ya udah, silakan kalau tidak mau percaya lagi sama saya sebagai istri dari Bowo, begitu kata Via. Karena saking kesalnya sudah. Selanjutnya, tidak lama kemudian, beberapa minggu kemudian atau berapa bulan kemudian, ternyata tiba-tiba Kak Mia telepon Bowo. Dan Bowo memberikan suatu statement dari Kak Mia. Ada namanya permohonan maaf dari Kak Mia. Dikarenakan katanya apakah Kak Mia sakit atau dari keluarganya sakit atau bagaimana, Kak Mia minta permohonan maaf. Tapi itu dibalas Via dengan mengatakan, yang sebelumnya juga pernah saya ceritakan, Via membalas dengan bukannya keluarga kakak-kakakmu, bukannya keluargamu yang menuduh aku menangisi kamu, ya kan? Nah, terus di situ Bowo terdiam dan dia tidak mau bicara lagi. Diam. Udah, Via keluar. Via meninggalkan Bowo. Pas Bowo selesai cerita seperti itu. Terakhir yang Via tahu bahwa pernah ada suatu kejadian. Via waktu itu selesai mandi pagi. Ya, pernah suatu kejadian Via selesai mandi pagi, tiba-tiba dia mau prepare ganti baju. Tiba-tiba Bowo dengan handphone dengan speakernya bicara dengan Kak Mia. Itu Kak Mia sedang bicara mengenai waktu Nia, masih ingat ya ceritaku yang sebelumnya, Nia adalah kakak iparnya Bowo. Dia bilang Kak Mia cerita kepada Bowo bahwa Nia bilang kepada Kak Mia kalau Via tidak mau kasih tahu tabungannya. Kak Mia bilang apa? Memangnya saya mau ambil uangnya? Hah? Emangnya saya mau apain sih uangnya? Hah? Ya astagfirullah. Hati Via langsung blok. Langsung gak tahu mau ngapain. Teganya Kak Mia bicara seperti itu. Teganya juga si Nia ngomong seperti itu. Padahal pembicaraan Nia sama Via waktu di telepon itu, ya, adalah pembicaraan permohonan maaf Via ke diri Nia dan ibunya Nia. Kalau masalah tabungan itu si Nia yang kepo, ya, bukan Via.
Nia yang kepo, ingin tahu pribadi, tabungan pribadinya Via. Itu urusan Via kale, bukan urusan lo. Ya, itu urusan pribadi Via. Ya, gitu. Via langsung nangis sejadi-jadinya karena fitnah. Bayangkan, udah ditusuk, tambah ditusuk lagi. Aduh, kasihannya Via. Tidak ada yang bela. Bowo juga cuma diam saja. Aduh, capek deh. Akhirnya pas sikat cerita, tibalah seminggu sebelum atau berapa hari sebelum bulan puasa tiba, 1422 Hijriah ini. Via mencoba untuk SMS ke Kamia pun Kamia tidak reply. Tiba-tiba pas Via SMS si Kak Popi itu, ternyata nggak lama SMS dari si Kak Popi, memang Kak Popi reply. Tidak lama dari dia SMS itu, berapa hari kemudian Kak Mia bilang ke Bowo, tapi Bowo cerita ke Via kalau misalkan tantenya Bowo itu lagi kesepian dan lagi sakit. Itu saja, dia tidak membicarakan tentang Kak Mia. Ya, baik, saya akan sedikit tambahkan cerita ini bahwa sebetulnya Via ingin sekali mencari sosok seorang kakak yang bisa dipercaya, dimengerti, dibuat rasa nyaman untuk bisa komunikasi, bisa curhat, bisa apapun kepada Via. Tapi apa yang terjadi, Via mendapatkan seorang kakak ipar, ya, kakak ipar dari kakaknya Bowo dan juga kakak ipar dari istri dari kakaknya Bowo. Itu dia tidak mendapatkan sosok seorang kakak yang bisa mengayomi Via, tapi malah dibuat nangis, ya, dibuat nangis oleh mereka, ya, karena batinnya sangat-sangat tersakiti, ya. Air mata demi air mata Via keluarkan. Padahal Via melakukan ini hanya butuh namanya silaturahmi, kekeluargaan, dan dia butuh namanya sosok seorang kakak yang bukan masalah dimarahi, bukan masalah dinasehati, bukan itu aja, dalam hati tolong diberikan pengertian namanya tolong jaga perasaan, tolong jaga perasaan hati seorang wanita gitu. Kita ini sama-sama wanita gitu kan. Jadi tolonglah ya. Kita sama-sama wanita, kita adalah seorang ibu, kita seorang istri, ya, kita juga seorang anak, ya. Tapi tolong dimengerti, kita ini perasaan wanita, memang kita punya keluarga masing-masing dengan masalah masing-masing, tapi itu beri ruang untuk dikatakan jaga perasaan hati seseorang. Kalau ingin namanya keutuhan silaturahmi, kita harus menjaga perasaan, ya. Kalau kamu tidak menjaga perasaan, ya akibatnya ya begini, bisa aja miskomunikasi, bisa saja misunderstand, salah pengertiannya. Tapi itu tadi, nasi sudah jadi bubur, hati Via sudah hancur, batin Via tersiksa, dan sampai detik ini Via belum bisa memaafkan mereka. Sekecil apapun tidak bisa, karena sudah tersakiti. Terjadi adalah terjadilah, ya sudah. Via tidak bisa berdoa yang buruk-buruk untuk mereka.
Itu semua diserahkan semua sama Allah. Jadi Via hanya bisa berharap bahwa yang terbaik adalah yang terbaik yang mereka dapatkan. Itu saja. Ya, oke. Itu saja cerita tentang Kak Mia, adalah kakak pertama dari Bowo, yang dia adalah seorang yang tadi saya katakan adalah seorang yang sangat yang banyak berperan penting dalam kehidupan Bowo, dari sebelum Bowo menikah sampai setelah Bowo menikah sampai Tasya juga lahir. Dia sangat berperan penting juga di situ untuk memberikan saran kritik kepada Bowo sebagai suami, sebagai adik, dan sebagai kepala rumah tangga lah, supaya menjadi lebih baik, Bowo menjadi lebih baik dan lebih bijak, lebih bisa mengayomi istri dan anak istrinya menjadi yang baik. Itu saja cerita dari saya. Semoga maaf jika maaf jika agak membosankan. Tapi semoga bisa terhibur walaupun sedikit. Ini sih waktunya sudah agak siang. Sudah siang-siang gimana gitu. Panas, tapi tidak apa-apa. Tapi tetap semangat untuk beribadah, berpuasa. Semangat terus untuk sampai beduk nanti. Take care all of you. Good health. Jagalah selalu kesehatan kalian. Be smart, be a good, be everything for you and all for your love. Thank you. Oh ya, jangan lupa komen di bawah ya tentang ceritaku ini. Terima kasih. Wassalam.